Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan antara Nabi Musa dan Safrawa alaihissalam berlangsung pada hari Jumat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Jalan cerita kisah pernikahan Nabi Musa dan Safrawa adalah sebagai berikut. Tatkala Nabi Musa alaihissalam tiba di Madian, beliau membantu memberikan minuman kepada ternak Nabi Shu'aib alaihissalam. Kemudian beliau berteduh di bawah pohon sambil merenungkan nasibnya sebagai seorang asing yang miskin, lelah dan lapar. Maka berkatalah ia, "Aku sakit, aku lemah, aku miskin." Namun batinnya berkata, "Hai Musa, orang yang sakit itu ialah orang yang tidak memiliki tabib seperti aku. Orang yang miskin itu ialah orang yang tidak memiliki bagian seperti aku. Dan orang asing itu ialah orang yang tidak memiliki kekasih seperti aku." Setelah putri Nabi Shu'aib pulang, ia lalu menceritakan kepada bapaknya tentang kisah Nabi Musa yang telah membantunya untuk mengambilkan air bagi ternaknya. Kemudian Nabi Shu'aib menyuruh salah seorang putrinya itu untuk mengundang Musa alaihissalam. Maka pergilah putrinya itu untuk mengundang Musa sambil berjalan dengan malu-malu. Namanya adalah Safrawa. Renungan bagi kita bahwasanya seandainya jalan seorang wanita dengan malu-malu itu tidak diridai Allah, sudah tentu Allah tidak akan mewartakannya di dalam Al-Quran. Putri Nabi Shu'aib itu berkata kepada Musa alaihissalam, "Sesungguhnya ayahku mengundang Tuhan untuk membalas jasa Tuhan yang telah memberikan minuman kepada ternak kami." Nabi Shu'aib alaihissalam mengutus putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membalas jasanya yang telah memberi minuman kepada ternaknya. Sedangkan Allah Ta'ala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya, mengajak mereka untuk mengajar mereka dengan pahala yang sangat besar. Safrawa berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, jadikanlah ia sebagai buruh kita, karena sebaik-baik buruh itu ialah yang kuat dan dapat dipercaya." Maka berkatalah Shu'aib alaihissalam, "Aku belum melihat kekuatan dan kejujurannya." Safrawa menjelaskan, "Dia telah mengangkat sebongkah batu yang sangat besar seorang diri, yang hanya dapat diangkat oleh 40 orang lelaki. Dan aku telah berjalan di hadapannya, lalu ia berkata, 'Mundurlah ke belakang, agar pandanganku tidak memandang anggota tubuhmu.'" Ketika Nabi Shu'aib mendengarkan keterangan putrinya itu, maka ia pun lalu ingin menjadikan Musa sebagai menantunya. Kemudian berkata Shu'aib alaihissalam kepada Musa alaihissalam, "Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku ini." Musa menjawab, "Aku adalah seorang yang miskin dan asing. Aku tidak sanggup untuk membayar mas kawinnya." Shu'aib berkata, "Mas kawinnya adalah agar engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dan jika engkau cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu." Kemudian Nabi Shu'aib mengumpulkan penduduk negerinya guna menyaksikan akad nikah putrinya dengan Musa alaihissalam. Setelah itu, ia lalu menyerahkan putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini terjadi pada hari Jumat. Renungan bagi kita bahwasanya tatkala Nabi Shu'aib alaihissalam menyaksikan sifat amanah dan agama Nabi Musa alaihissalam, beliau segera mengikat tali kekeluargaan dengannya dengan mengangkatnya sebagai menantunya. Kata beliau, "Aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku." Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikan hamba-hambanya dan iman, takwa serta doa mereka, ia lalu menggandeng mereka dengan dirinya. Ia berkata, "Bukankah aku Tuhan kamu?" Dan firman-Nya lagi, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri mereka dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka."
Quran surat At-Taubah ayat 111. Berkata As-Sudar rahimahullahu ta'ala bahwasanya satu malaikat datang ke tempat Nabi Syuaib alaihissalam dengan menyamar sebagai seorang manusia. Ia menitipkan satu tongkat kepada Nabi Syuaib. Adapun tongkat itu asalnya dari Sidratul Muntaha yang dibawa Nabi Adam dari dalam surga. Ketika Adam wafat, tongkat itu diambil oleh Jibril alaihissalam sampai ke masa Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian dibawa turun lagi kepada Nabi Syuaib untuk Nabi Musa alaihissalam. Ketika akan nikah Nabi Musa alaihissalam selesai, maka Nabi Syuaib berkata kepada Musa, "Masuklah ke dalam rumah, lalu ambillah sebuah tongkat buat dirimu di antara tongkat-tongkat yang ada. Kemudian pergilah ke tempat kambing-kambing itu." Maka masuklah Nabi Musa ke dalam rumah untuk mengambil tongkat seperti yang disuruh oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian ia keluar kembali sambil membawa sebuah tongkat. Ketika Nabi Syuaib melihat tongkat yang diambil Musa itu, beliau berkata, "Kembalikanlah tongkat itu ke tempatnya semula, sebab ia adalah barang titipan." Musa kembali masuk ke dalam rumah dan meletakkan tongkat itu ke tempatnya semula. Ketika Musa hendak mengambil tongkat yang lain, maka tongkat itu tadi masuk ke dalam tangannya. Begitulah setiap kali ia berusaha hendak mengambil tongkat yang lain, tidak dapat dilakukannya. Akhirnya Musa mengambil kembali tongkat itu, lalu ia keluar menuju ke tempat ternaknya. Nabi Syuaib mengikutinya dari belakang. Setelah bertemu dengan Nabi Musa, beliau berkata, "Kembalikan tongkat itu." Tetapi Musa tidak bersedia memberikannya. Sehingga akhirnya mereka berdua berbantah-bantahan. Akhirnya mereka sepakat akan meminta pendapat kepada orang yang pertama mereka jumpai. Mereka berjumpa dengan seorang malaikat yang menyamar sebagai manusia. Mereka berkata kepada orang itu, "Tolong adili kami berdua." Orang itu berkata, "Letakkanlah tongkat itu di atas tanah. Barang siapa yang sanggup mengangkatkannya, maka dialah yang berhak memilikinya." Kemudian Musa meletakkan tongkat itu di atas tanah. Ketika Nabi Syuaib hendak mengambilnya, tongkat itu tidak bergeming sedikit pun, sekalipun ia berusaha dengan sekuat tenaga. Lalu Musa mengambilnya dengan mudah. Tongkat itu terangkat olehnya. Dari tongkat inilah keluar mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya, apabila Nabi Musa merasakan kelelahan dalam perjalanannya, maka beliau lalu menunggang tongkat itu yang berubah seakan-akan seekor kuda yang tangkas. Jika lapar, beliau memukul tongkat itu ke tanah, maka keluarlah berbagai macam makanan yang lezat-lezat. Jika beliau ingin minum, maka dari tongkat itu memancar mata air yang jernih. Di waktu yang gelap gulita, keluarlah cahaya dari dalam tongkat itu ibarat sinar matahari. Apabila Musa merasa kesunyian, tongkat itu berubah menjadi teman berbincangnya. Dan jika tongkat itu dilempar ke arah musuh, berubahlah ia menjadi seekor ular yang sangat besar. Dari mata dan mulutnya keluarnya api, sedangkan suaranya bergemuruh seperti geledek. Ketika Nabi Musa alaihissalam telah menyelesaikan pengembalaannya ternak Nabi Syuaib alaihissalam selama 8 tahun sesuai dengan perjanjian, maka berkatalah Nabi Syuaib kepadanya, "Wahai Musa, seandainya pada tahun ini ternak yang engkau gembalakan itu beranak betina, maka itu menjadi milikmu." Adapun Musa alaihissalam mengembalakan kambing kepunyaan Nabi Syuaib alaihissalam, memberinya rerumputan dan air. Ketika beliau akan memberikan minuman kepada ternak gembalaannya itu, maka dilemparkannya tongkat itu ke dalam air. Setelah itu berubahlah, diberikannya air itu kepada kambing-kambing gembalanya itu. Maka selama 1 tahun itu, kambing-kambing gembalaannya itu beranak betina semuanya. Pada tahun ke-10, Nabi Syuaib berkata pula kepada Musa alaihissalam, "Setiap kambing yang beranak jantan pada tahun ini, maka itu adalah untukmu." Dengan kuasa Allah, kambing gembalaan Musa pada tahun itu beranak jantan semua. Dengan demikian, Musa pun lalu memiliki ternak yang sangat banyak.
Kemudian beliau bermaksud akan kembali ke negeri asalnya bersama istri dan sejumlah kambing yang diberikan Shu'aib kepadanya. Di tengah perjalanan, beliau membutuhkan api, lalu tampak olehnya kilatan api dari suatu tempat, sebagaimana yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya lah api di lereng gunung. Kemudian ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawakan seluruh api agar kamu dapat menghangatkan badan." Quran Surat Al-Qasas ayat 29. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.